Swan versus Goose. This swan decides to attack a family of geese, but the geese stand their ground for a few seconds until the swan chases one of the geese out of the water. Perlakuan untuk orang murtad. Video ini bermaksud menyampaikan pendapat perihal tindakan yang dipilih buat orang yang murtad. Dalam salah satu videonya saat menjawab pertanyaan, seorang buya mengatakan bahwa hukuman buat orang yang murtad dari Islam, yang masuk ke Ahmadiyah, maka hukumnya harus dibunuh kalau tidak mau tobat. Mayatnya dikubur di tempat orang kafir. Tidak boleh di tempatnya kaum muslimin. Yang murtad diingatkan dulu. Dinasehati. Diminta untuk bertobat kembali ke Islam. Kalau mau kembali selesai. Kalau tidak mau kembali diupayakan dulu. Janganlah yang murtad malah mengangkat pedang mengajak perang. Yang boleh menyuruh orang memenggal kepala orang murtad adalah imam, pemimpin Islam. Ada aturan, ada prosedurnya. Bukan sembarang penggal kepala. Tidak boleh sembarang orang menuduh kafir, menuduh murtad kemudian membunuh. Apalagi kepada orang Islam yang awam yang murtad. Mereka harus dinasehati terlebih dahulu oleh seorang ustadz. Diminta untuk bertobat. Sungguh sangat salah kalau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, mengaku pejuang dan tiba-tiba kalau tidak cocok sama orang, menganggap murtad langsung ngebom. Itu tidak benar. Islam tidak semacam itu. Orang Islam dibunuh oleh orang Islam dengan alasan murtad. Telah menjalankan bukan hukum Allah. Maka presiden pun harus dibunuh. Bupati dibunuh. Tidak begitu aturan Islam. Islam adalah indah. Diminta bertobat. Dinasehati. Diingatkan. Kalau orang Ahmadiyah tetap semacam itu. Tidak mau bertobat maka boleh dihukum. Yang menghukum bukan Anda tapi petugas dari pemerintah. Bukan sembarang orang. Kalau sembarang orang nanti terjadi bunuh-bunuhan. Buya melanjutkan uraiannya, semoga Allah menjaga saudara kita yang masuk ke Ahmadiyah segera kembali kepada agama yang diridhoi Allah. Agama Nabi Muhammad dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Demikianlah jawaban seorang buya dalam menjawab pertanyaan. Bukan karena agama tertentu video ini dibuat. Pemeluk agama lain pun bisa dikoreksi jika perbuatannya menyimpang. Video ini bertujuan untuk membangun kebaikan bersama. Membangun kebersamaan dan persatuan bangsa yang kokoh demi Indonesia maju. Menurut kelayakan dan nalar yang baik. Murtad atau keluar dari agama tertentu kemudian memeluk agama yang lain itu bisa dan biasa. Hal tersebut merupakan hak pribadi seseorang untuk melakukannya. Merupakan hak asasi manusia. Hal ini bisa terjadi karena memilih memeluk agama tertentu itu diperbolehkan. Termasuk Ahmadiyah sebenarnya. Karena hidup di dunia itu yang paling penting adalah kedamaian. Resiko dari memilih suatu agama atau keyakinan itu bukan datang dari sesama manusia, melainkan merupakan tanggung jawab masing-masing kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu adalah Allah. Namun banyak pula yang memahaminya bahwa Yang Maha Kuasa itu adalah hukum alam. Hukum alam yang terkait dengan perbuatan manusia adalah hukum karma. Bukan hukumnya kaum pemeluk agama yang lain. Pilihan untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu itu dilakukan berdasarkan kecocokan. Di mana kebaikan atau kebenaran agama yang dipilih tersebut masuk di logika yang bersangkutan.
Kenyataannya lebih banyak pemeluk dari agama yang sama yang tidak setuju dengan tindakan hukum memenggal kepala orang murtad yang tidak bisa dinasehati. Katakan saja perbedaan pendapat dalam hal pemenggalan kepala ini bisa terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dari yang tertulis dalam kitab suci. Apakah Allah itu sadis karena memperbolehkan atau justru menganjurkan manusia untuk memenggal kepala manusia lain? Apakah Allah tidak berkehendak menciptakan suasana damai? Apakah Allah tidak dapat mencegah adanya penggal-memenggal kepala? Secara logika dan sunyata, Allah tidak ikut campur dengan urusan tetek bengek manusia. Sudah ada hukum universal alam semesta yang berlaku dan bekerja secara otomatis, yaitu hukum tabur tuai, hukum sebab akibat atau hukum karma. Manusia tinggal menyikapinya saja dengan baik dan benar bekerjanya hukum karma kalau mau selamat dunia dan selamat adi dunia. Ayolah menggunakan akal sehat dan paham bahwa agama itu tercipta adalah untuk kebaikan, bukan untuk kerusuhan. Ini yang harus dipedomani. Jangan berbuat sadis. Jangan mabuk agama. Jangan keblinger. Tadi dikatakan pemimpin agamalah yang berhak memerintah untuk memenggal kepala orang murtad yang tidak bisa dinasehati. Iya. Itu bisa terjadi di zaman dulu di luar sana. Di zaman sekarang di Indonesia, pemerintah, hukum atau tepatnya hakimlah yang berhak memutuskan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Warga negara Indonesia tidak boleh main hakim sendiri atas nama agama. Pemeluk agama yang benar tidak akan main hakim sendiri. Jika tidak mau tunduk dengan undang-undang dan hukum negara yang berlaku, silahkan hengkang ke negara lain. Orang murtad yang tidak bisa dinasehati atau kalau ada yang menantang mengajak perang, itu menjadi urusan pemerintah. Laporkan saja ke polisi jika ada yang seperti itu untuk memperoleh penyelesaian. Setiap agama memiliki keyakinan sendiri. Setiap orang boleh memilih agama yang diyakininya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak dan main hakim sendiri. Sekarang persoalannya justru bagaimana caranya menyadarkan orang-orang beragama yang keblinger. Bagaimana caranya mengeliminir orang-orang yang sakit hati kepada penguasa atau kepada pemerintah agar tidak sakit hati lagi. Karena keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat itu dilakukan berdasarkan ketentuan atau berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku, penguasa atau pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa aturan yang sudah disepakati bersama dengan DPR sebagai wakil rakyat. Dan juga sekarang ini demi Indonesia maju. Bagaimana caranya meniadakan orang-orang yang memanfaatkan orang-orang keblinger untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan-tujuan ekonomi, untuk tujuan merebut kekuasaan yang sah dengan cara-cara yang tidak sah, untuk tujuan menyelamatkan perbuatan salah tidak mau membayar hutang triliunan rupiah kepada negara dan lain-lain sebagainya. Demikianlah video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Marilah kita memberikan contoh mengamalkan ajaran agama dengan mengedepankan akal sehat. Tidak salah bertindak. Tidak melanggar hukum. Tidak melanggar aturan. Tidak melanggar tata krama. Berbudi pekerti baik. Sopan dan santun. Akhirnya sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang selalu diupayakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik atau mungkin berisi sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini dengan nama Herman Nuhadi. Silahkan cari di YouTube.
Buat Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Number 9. Snake versus rabbit. Snakes are formidable predators, and when they have their eyes on a prey such as this rabbit, it doesn't take long before the snake kills the rabbit. Once the rabbit is dead, it begins to gobble it up slowly. Here's a rabbit that's not afraid of snakes, and after pulling a few dance moves to avoid being struck by the snake, it's the rabbit that takes it to the slithering reptile, and the snake gets feds up and leave. But the rabbit chases it. How's that for an aggressive little bunny? This white bunny rabbit is not as lucky as our previous rabbit. Just watch how fast this boa constrictor strikes and wraps itself around the white fur ball. The rabbit is suffocated in minutes by the strike. I find people who own snakes such as the one in this video are somewhat sadistic. They must feed live rabbits to these snakes, and they watch as the snake kill and swallow the poor bunnies. Not only do they do this, but they also film the snake's exploits. Honestly, I just can't condone this behavior. Number 8. Swan versus goose. This swan decides to attack a family of geese, but the geese stand their ground for a few seconds until the swan chases one of the geese out of the water. The strategy works and the goslings are safe. In this video, this goose fights two swans until one of the swans swims away. The remaining swan continues the battle, but this is a crazy goose. The goose overpowers the swan and continues chasing it around the lake. This trumpeter swan tries to intimidate these geese. The swan wants this space all to itself, but the geese want to hang out. Another swan joins the scuffle, but nothing comes out of it. Finally, this swan goes nuclear on all the geese it sees. It just charges all of them. I think this poor swan suffered a bad breakup and is taking its frustrations out on the geese. Number 7. Dogs attack. I'm guessing dogs and lizards are not the best of friends. And in this first video, we can see exactly why that is, as these 3 dogs surround and attack this iguana without holding back. The bigger of the dogs gets a few nasty bites in there, and the lizard tries its best to avoid the worst. I don't understand why someone would film this instead of telling his dogs to move away, so he can let the lizard escape. This poor fox doesn't know what hits it when he sees these 2 pit bulls capture and demolish it. I mean, they grab the fox and tear it to pieces. The idiot filming is proud to see his dogs destroy another animal, but I guess the world is made up of all kinds of people. This poor cat is caught by these dogs and it doesn't stand a chance. A woman comes out running out to scare the dogs away, but it's too late as the cat is taking its last breaths. Finally, these dogs grab a monkey in the middle of the street and almost dismember it, but the monkey can escape and climb up a fence to join the rest of its group. The monkeys prefer staying on the roof where they can see the dogs' every move.